Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Siti Jubaidah SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah dari sastra dan juga teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Hari ini izinkan saya memandu presentasi kelompok 7 yang akan membahas tentang formalisme dan neokritisme. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Aisyah dan Sofiandini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, ada asal-usul formalisme Rusia dan neokritisme yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Boleh di next. Asal-usul. Yang pertama, pemikiran formalisme. Pemikiran formalisme itu didasari oleh para filsuf pengetahuan, salah satunya adalah Edmund Husserl, yang menyarankan mengisolasi objek pengetahuan agar tidak bercampur dengan kemurnian. Nah, objek pengetahuan itu dalam sastra adalah karya sastra itu sendiri. Sastra tidak menjadi ide-ide filosofis, sosiologis, atau biografis. Sastra adalah sastra itu sendiri. Ketika membaca novel Haruki Murakami, para formalis mengasumsikan bahwa ada alat atau metode yang digunakan pengarang untuk menghadirkan dunia yang mirip dengan kenyataan, sehingga menimbulkan kesan seperti melihat kenyataan atau dunia melalui cermin. Jadi, novel Haruki Murakami itu kan kebanyakan dunia fantasia. Jadi, para formalis ini mengamati kalau Murakami itu mempunyai alat atau metode sendiri buat membangun kesan dunia fantasi itu bisa jadi dunia yang mirip dengan kenyataan kita. Nah, terus alat-alat atau komponen atau elemen itu yang menghasilkan apa itu sastra atau yang layak disebut sebagai sastra. Boleh di next. Nah, kalau tadi kan formalisme, sedangkan pemikiran neokritisme itu didasari para filsuf idealis seperti Benedetto Croce yang mengembangkan istilah estetika baru atau filosofi seni. Estetika baru tersebut membantah sebuah klaim yang menganggap sains adalah kebenaran yang berasal dari fakta empiris melalui metode ilmiah. Seni bagi neokritisme menyediakan akses kebenaran yang berbeda dan tidak seperti kebenaran saintifik. Selanjutnya adalah formalisme Rusia yang akan dibacakan oleh Aisyah. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk izinkan saya untuk memaparkan mengenai formalisme Rusia. Pada materi formalisme Rusia, secara spesifik, para formalis tertarik menganalisis sastra untuk melihat bagian-bagian komponennya dan serta alat-alatnya gitu. Formalisme Rusia ini, para formalis itu tertarik untuk menjelaskan karakteristik umum dari bahasa Rusia. Misalnya dalam genre sastra anak, mereka akan menjelaskan karakteristik umum yang melekat pada genre sastra anak, gitu, seperti itu. Kemudian, dan menjelaskan karakteristik umum tersebut, gitu. Para formalis juga tertarik secara khusus menganalisis alat dan komponen sastranya. Misalnya dalam sastra anak, mereka akan fokus melihat cara alur, latar yang terdapat dalam sastra anak. Kemudian, formalis juga menjelaskan secara prinsip fungsi-fungsi komponen tersebut dan model operasinya. Model analisis formalis mengambil dua bentuk genre besar, yaitu prosa naratif dan puisi. Pada prosa naratif, mereka fokus pada bagian operasi naratifnya saja gitu. Sedangkan pada puisi mereka fokus pada bunyi sajak dan rima. Kemudian formalis mencatat bahwa pada operasi naratif, sastra itu terdiri dari dua komponen besar, yaitu plot dan story. Plot itu adalah yang dinarasikan sesuai dalam halaman buku, disertai dengan susunan sekuen yang kronologis, bisa berdasarkan
point of view, dan lain-lain, sedangkan story itu yang sesuai dengan sekuen kejadian dalam urutan waktu yang aktual, atau yang sesuai pemahaman kita dengan dunia nyata. Mungkin itu saja dari formalisme manusia, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sophia Andini tentang Neocriticism Amerika. Kepada Sophia Andini dipersilakan. Selanjutnya izinkan saya melanjutkan materi, yaitu Neocriticism Amerika. Ketika gerakan formalis Rusia adalah saintifik dan rasional, gerakan formalis yang lain yang dikenal dengan Amerika, Neocriticism adalah anti-saintifik dan tertarik dalam dimensi yang ketidakrasionalan dari seni. Meskipun formalisme dan Neocriticism berbagi ketertarikan yang sama pada bahasa sastra yang berbeda dari bahasa biasa, dan keduanya mempertimbangkan yang dapat disebut sebagai teks sastra dan mengkritik analisis kehidupan pengarang atau sosial dan sejarah di mana teks sastra tersebut dirujuk. Dua istilah yang dikenal dalam gerakan Neocriticism adalah intentional fallacy dan affective fallacy. Menurut Neocriticism, kesalahan yang timbul dari menilai puisi adalah sisi emosional yang dihasilkan oleh pembaca. Konsep affective fallacy adalah serangan langsung pada kritik impresionistik yang berpendapat bahwa respon pembaca puisi adalah indikasi akhir dari nilainya. Sedangkan affective fallacy adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan usaha untuk mencoba menilai karya sastra dengan mengasumsikan maksud atau tujuan dari artis yang menciptakannya. Boleh di next? Selanjutnya ada cara kerja Neocriticism. Kendati pemikir dan praktisi Neocriticism banyak, dan di antara mereka pasti ada silang pendapat. Pada hakikatnya, cara kerja mereka sama, yaitu satu, ada close reading. Close reading yaitu mencermati karya sastra dengan teliti dan mendetail, kalau perlu baris demi baris, kata demi kata, dan kalau perlu sampai ke akar-akarnya. Lalu kedua ada empiris, yakni penekanan analisis, ada observasi bukan pada teori. Yang ketiga ada otonomi. Otonomi dibagi menjadi dua, ada karya sastra dan kajian sastra. Karya sastra adalah sesuatu yang mandiri dan berdiri sendiri. Kalau kajian sastra adalah sebuah kajian yang mandiri dan karya sastra adalah sesuatu yang mandiri dan berdiri sendiri, tidak tergantung pada unsur-unsur lain, termasuk pada penyair atau penulisnya sendiri. Kalau kajian sastra, kajian yang mandiri dan berdiri sendiri, tidak bergantung pada kajian-kajian lain seperti sejarah, filsafat, biografi, psikologi, dan sebagainya. Keempat ada constraints. Apabila karya sastra dibaca, maka karya sastra menjadi konkret atau hidup dalam sajak penyair romantik John Keats, atau judulnya Ode to Melancholy misalnya, baris dan Glut the Sorrow Morning terasa benar-benar hidup. Yang kelima ada bentuk atau form. Titik berat kajian Neocriticism adalah bentuk atau form karya sastra, yaitu keberhasilan penyair atau penulis dalam diksi atau pemilihan kata, imaginary, metafor, semil, onomatopea, dan sebagainya. Yang keenam ada diksi atau pilihan kata. Wafat, mangkat, meninggal, mati pada hakikatnya mempunyai makna sama, namun mana kata yang akan dipilih oleh penyair atau penulis tergantung dari penyair atau penulisnya sendiri. Yang ketujuh ada ton atau nada, yakni sikap penyair, penulis, narator atau aku lirik terhadap A. diri sendiri, B. diri sendiri terhadap objek atau bahan pembicaraan, dan C. diri sendiri terhadap lawan bicaranya. Yang kedelapan ada metafor, yaitu pembandingan satu objek dengan objek lain tanpa penggunaan kata-kata seperti bagaikan dan hal-hal semacamnya. 9 ada simil, yakni perbandingan objek satu dengan objek lain dengan penggunaan kata-kata seperti bagaikan dan hal-hal semacamnya. Yang ke-10 ada onomatopea atau peniruan bunyi. Contohnya terdengar ketepak-ketepak langkah kaki kuda.
Yang ke-11 ada paradoks. Paradoks adalah lawan atau kebalikan sesuatu. Antara lain dapat dipergunakan untuk menyindir. Kalau seseorang naik taksi dan taksinya berjalan terlalu cepat, si penumpang dapat berkata kepada sopir, alangkah baiknya apabila lebih cepat lagi. Maksudnya adalah kurangilah laju taksinya. Yang ke-12 ada ironi. Segala sesuatu dalam ironi mempunyai makna berlawanan dengan makna sesungguhnya atau makna denotasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Andina atas pemaparannya. Karena pemaparan sudah selesai, sudah semua kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Jika masih ada yang kurang jelas, kami buka sesi tanya jawab. Dan untuk 3 orang penanya, boleh yang ada pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand atau unmute. Baik, di sini sudah ada Hamam Usamah. Boleh Hamam pertanyaannya disebutkan? Ya, terima kasih atas kesempatannya, moderator ya. Mungkin Iya, Nenek Hamam. ingin bertanya terkait yang konsep yang materi effective fallacy itu kan kayak masih kurang detail penjelasannya. Mungkin dari kelompok 7 bisa dijelaskan kembali apa itu konsep effective fallacy. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Hamam. Lalu ada Putra Maulana. Boleh langsung disebutkan Putra pertanyaannya? Ya, terima kasih Amel. Mau nanya, tadi kan dijelaskan pada bagian formalisme Rusia bahwa model analisisnya itu formalis, mengambil 2 bentuk genre besar, yaitu prosa naratif dan puisi. Dan baru dijelasin yang bagian prosa naratifnya. Boleh tolong dijelasin kembali nggak untuk bagian puisi itu sendiri bagaimana? Baik, terima kasih Putra Maulana atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi satu penanya. Oke, Fatur Ramadan, boleh? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kalau tadi Hamam kan nanya tentang penjelasan lebih lanjut mengenai efektif falasi ya. Kalau saya pertanyaannya, kenapa gitu? Efektif falasi menjadi penilaian karya sastra yang dilarang gitu. Jadi kan dijelasin juga kalau efektif falasi atau menurut neokritisme kesalahan yang timbul dari menilai puisi adalah sisi emosional yang dihasilkan oleh pembaca. Kenapa itu menjadi kesalahan kalau kita menilai puisi dari sisi emosional? Bisa dipahami nggak? Boleh diulang, Fatur, pertanyaannya? Saya kurang jelas. Menurut neokritisme, kesalahan yang timbul dari menilai puisi adalah sisi emosional yang dihasilkan oleh pembaca. Mengapa hal tersebut dikatakan kesalahan? Kenapa menilai puisi dari sisi emosional yang dihasilkan oleh pembaca disebut kesalahan menurut neokritisme? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena sudah 3 penanya, kami tampung terlebih dahulu dan mendiskusikan jawabannya. Jadi, mohon ditunggu jawabannya ya, teman-teman.
tadi ditanyakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama tadi dari dari Hamam Usama. Pertanyaannya itu ya, boleh tolong dijelaskan kembali terkait konsep affective fallacy. Betul, Hamam? Hamam. Baik, karena mungkin. Nah. Terima kasih. Ya, Jadi langsung. ya Amel wa Uca wa Sofi. Terima kasih, syukuran. Oke, baik. Langsung dijawab aja oleh Sofian Dini. Kepadanya dipersilakan. Baik. Jadi konsep affective fallacy itu adalah serangan langsung pada kritik impresionistik yang berpendapat bahwa respon pembaca puisi adalah indikasi akhir dari nilainya. Apakah jelas, Hamam? Baik, Hamam, apakah udah jelas? Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Putra Maulana, pertanyaannya adalah, tadi dijelaskan pada bagian formalisme Rusia bahwa model analisis formalis mengambil dua bentuk genre besar, yaitu prosa naratif dan puisi. Tapi baru dijelaskan yang bagian prosa naratifnya saja. Boleh tolong dijelaskan kembali untuk bagian puisi itu sendiri bagaimana? Yang akan menjawab adalah Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Ya, untuk pertanyaan Putra, saya izin menjawab. Untuk analisis puisi itu sendiri, para formalis itu fokus pada kualitas bahasa puisi yang membedakannya dengan bahasa sehari-hari gitu. Perbedaan antara sastra dan yang bukan sastra itu menjadi penekanan dalam genre puisi seperti itu. Kemudian juga puisi tidak seperti tata bahasa dan tidak patuh seperti pada bahasa sehari-hari. Intinya, bahasa puisi itu lebih pada mengubah bentuk bahasa dan kasar terhadap tata bahasa seperti itu. Siapa namanya tadi? Oh, Putra Maulana. Apakah jelas? Nah, oke, jelas. Syukur. Baik, terima kasih Aisyah atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaannya Fatur. Tadi Fatur bertanya kenapa affective fallacy itu menjadi sesuatu yang menjadi kesalahan gitu kalau menilai dari sisi emosional ya Tur. Pertanyaannya. Iya, benar. Nah ya, jadi Nihilism itu kan punya aliran. Contoh salah satunya itu affective fallacy. Jadi si Nihilism ini berpendapat bahwa dalam melakukan pendekatan atau analisis terhadap karya sastra yang diperlukan ialah pendekatan intrinsik yang menekankan struktur karya sastra sendiri. Nah, affective fallacy itu kan kesan pembaca ya, yang melibatkan emosi gitu. Nah, Nihilism ini menolak emosi atau afeksi. Jadi sikap keterharuan pembaca sebagai kriteria atau dalam untuk memahami karya dengan lebih tepat itu ditolak sama Nihilism. Jadi kayak bagi Nihilism itu sebuah kesalahan. Nah, kenapa disebut sebagai kesalahan? Karena itu bisa menyebabkan kesesatan dalam melakukan analisis bagi si itunya pengkritik sastra terhadap karya-karya sastranya gitu loh, yang buat gitu. Jadi Nihilism itu melarang para pembaca untuk menilai suatu karya sastra yang melibatkan emosi karena takut menyebabkan kesesatan dalam melakukan analisisnya. Apakah terjawab, Fatur? Terjawab, Amel. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Karena sudah semua pertanyaan dijawab dan kami sudah selesai memaparkan semua materi. Jadi saya tutup sesi tanya jawab ini.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk ikut berdiskusi tanpa banyak kata lagi. Saya akhiri presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat kelompok 7 yang udah maparin penjelasannya. Insya Allah. Selanjutnya mungkin langsung aja ke selanjutnya ya, presentasi selanjutnya kelompok 8. Ada nggak nih? Udah siap belum? Siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran di ruang Zoom meeting. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai teori strukturalisme dalam sastra. Anggota kelompok kami pertama Fatur Ramadan dari saya sendiri, lalu ada Zilfa Zahra dan Jildah Nurlaila. Apa aja sih yang dibahas dari pemaparan materi kita pada pagi hari ini? Yang pertama ada pengertian teori strukturalisme, yang kedua sejarah teori strukturalisme, yang ketiga strukturalisme formalis, dinamik, dan genetik, yang keempat kelemahan analis teori strukturalisme, dan yang terakhir adalah contoh karya teori strukturalisme. Next. Oke. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 8. Silakan. Baik, terima kasih Fatur. Yang pertama adalah pengertian dari teori strukturalisme. Teori strukturalisme dalam sastra artinya sebuah pendekatan kritikal terhadap sastra yang menekankan pada struktur bahasa dan elemen-elemen sastra yang membangun sebuah karya sastra daripada hanya memperhatikan konteks sejarah atau sosial dalam pembuatannya. Teori strukturalisme juga berpendapat bahwa karya sastra tidak bisa dipahami hanya dari konteks sosial atau sejarahnya saja, tapi teori strukturalisme ini juga harus memahami melalui analisis struktur bahasa dan unsur-unsur sastra yang terkandung di dalamnya. Lalu yang selanjutnya adalah sejarah teori strukturalisme. Teori strukturalisme muncul pada awal abad ke-20 dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss. Ini fotonya ada di samping ya. Yang kumis hitam, itu Ferdinand de Saussure, lalu yang bawah ada jenggotnya Lévi-Strauss. Saussure memperkenalkan konsep bahasa sebagai sistem tanda dan bahwa makna kata terbentuk dari hubungannya dengan kata lain dalam sistem tersebut. Sementara itu, Lévi-Strauss mengembangkan teori strukturalisme dalam antropologi yang menekankan bahwa budaya dan mitos juga memiliki struktur yang teratur dan terorganisir. Selanjutnya yaitu strukturalisme formalis. Istilah formalisme ini dari kata Latin yaitu forma yang berarti bentuk atau wujud. Artinya cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Selanjutnya, sebagai teori modern mengenai sastra, secara historis kelahiran formalisme ini dipicu ada 3 faktor, yaitu formalisme lahir sebagai akibat penolakannya terhadap paradigma positivisme abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas. Yang kedua, kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora. Lalu yang ketiga, penolakan terhadap pendekatan tradisional. Selanjutnya ada strukturalisme dinamik.
strukturalisme dinamik merupakan teori struktural yang melihat sebuah karya sastra sebagai bagian dari proses komunikasi dan kultural yang dihadirkan oleh pengarang kepada pembaca. Teori struktural dinamik tidak sepenuhnya meninggalkan strukturalisme murni, karena sebelum menginjak ke dalam struktur atau unsur intrinsik dari sebuah karya sastra, kita diharuskan untuk menilik lebih dahulu unsur-unsur intrinsik yang membangun sebuah karya sastra. Kalau tadi strukturalisme formalis mengesampingkan ya unsur-unsur ekstrinsik seperti biologis, data biografis dan sosiologis dan semacamnya. Strukturalisme dinamik ini mulai membahas, sudah mulai menginjak ke unsur ekstrinsiknya. Jadi tadi kan strukturalisme formalis kayak benar-benar di dalam struktur-struktur yang intrinsik aja. Sedangkan strukturalisme dinamik mulai menginjak ke pembahasan analisa unsur-unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Boleh next. Selanjutnya ada strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik mencoba untuk memperbaiki kelemahan pendekatan strukturalisme, yaitu dengan memasukkan faktor genetik di dalam memahami karya sastra. Strukturalisme genetik sering juga disebut strukturalisme historis, yang menganggap karya sastra khas dianalisis dari segi historis. Di strukturalisme sebelumnya dari formalis dan dinamik, dikatakan bahwa analisisnya belum sempurna nih, belum menyeluruh, baru di dalam susunan-susunan unsur-unsur yang terdapat pada karya sastra nggak menyeluruh keluar seperti dari pembahasan historisnya atau semacamnya. Sedangkan di strukturalisme genetik ini mencoba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di strukturalisme sebelumnya. Dari sudut pandang sosiologi sastra, strukturalisme genetik memiliki arti penting karena menempatkan karya sastra sebagai data dasar penelitian, memandangnya sebagai suatu sistem makna yang berlapis-lapis yang merupakan suatu totalitas yang tak dapat dipisah-pisahkan menurut Damono pada tahun 1979. Hakikat karya sastra selalu berkaitan dengan masyarakat dan sejarah yang turut mengkondisikan penciptaan karya sastra walaupun tidak sepenuhnya di bawah pengaruh faktor luar tersebut. Jadi menurut strukturalisme genetik ini, bahwa karya sastra itu pada hakikatnya akan selalu berkaitan dengan masyarakat dan sejarah. Tapi nggak sepenuhnya karena faktor sejarah dan masyarakat tersebut. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zilda. Selanjutnya yaitu kelemahan analisis teori strukturalisme. Yang pertama itu kelemahan terbesar dari strukturalisme adalah sifatnya yang sinkronistis. Yang kedua, strukturalisme hanya bermain-main dengan bangunan bentuk dari sebuah karya sastra semata-mata. Yang ketiga yaitu aspek-aspek kesejarahan dari sebuah karya sastra tidak dibenarkan untuk dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Contoh karya teori strukturalisme. Yang pertama itu ada Al-Muwasatat, kumpulan puisi Arab Andalusia dari abad ke-11 yang ditulis dalam bahasa Arab, Ibrani, dan Arab Andalusia. Al-Muwasahat dianalisis sebagai sebuah karya sastra yang memperlihatkan ketentuan dalam penggunaan bahasa dan struktur puisi seperti penggunaan rima dan penggunaan kata-kata. Yang kedua itu Al-Maqamat Al-Hariri, kumpulan cerita dan puisi Arab dari abad ke-12 yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Qasim Al-Hariri. Al-Maqamat Al-Hariri dianalisis sebagai sebuah karya sastra
yang memperlihatkan keteraturan dalam penggunaan bahasa dan struktur cerita dan puisi, seperti penggunaan metafora dan pengulangan kata-kata. Yang ketiga itu To Kill a Mockingbird, karya Harper Lee. To Kill a Mockingbird dianalisis sebagai sebuah karya yang struktur secara ketat dan memperlihatkan keteraturan dalam penggunaan bahasa dan unsur-unsur sastra. Sekian, Ana kembalikan ke Fatur. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 8 yang sudah memaparkan materi mengenai teori strukturalisme dalam sastra. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kami buka sesi tanya-jawab untuk maksimal 3 orang bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai teori strukturalisme dalam sastra, silakan menggunakan fitur raise hand. Apabila tidak ada yang bertanya, langsung saja kita tutup pemaparan materi pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.